Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel tentang trading kripto lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini saya tidak mereview tentang market hari ini, tapi saya akan menunjukkan teman-teman ada sebuah token yang sangat mantap teman-teman untuk kita project ya. Dalam waktu ya cukup lama ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun ya teman-teman. Jadi koin ini tuh bagus banget projectnya. Jadi ini anaknya Polkadot ya teman-teman, anaknya Polkadot yang ada di Ethereum. Jadi ini akan menjadi semua basis datanya Polkadot nanti teman untuk kedepannya. Oke, tapi sebelum saya lanjut untuk token ini teman-teman, nanti silakan aja saya akan mereview tentang market di Binance dulu teman-teman. Sekarang marketnya agak sedikit down. Bang, kenapa ya market Binance nih Bitcoin naik tapi altcoinnya kok nggak naik? Saya kemarin ada berita yang bagus saja dari El Salvador ya teman-teman. Ini tentang Bitcoin sudah diregulasi dan hasilnya cukup bagus untuk Bitcoin saja, tidak termasuk altcoin. Tapi nanti ini jangan riset teman-teman, jangan khawatir ya, nanti akan pulih dengan sendirinya nanti ya. Mungkin agak sedikit terkoreksi di sini teman-teman, kita lihat ya, agak sedikit terkoreksi. Sini sudah, kalau biasanya ada suku candle panjang ini nanti bentuknya sideways ya, ini ya kita gambar dulu ya biar paham ya. Oke, di sini ada garis sideways-nya teman-teman. Sorry ya, gambarnya agak menceng ya. Gambar sideways-nya ada di sini, dan ini masih terjadi pergejolakan, apakah naik lagi atau dikoreksi tambah turun lagi. Tapi di sini masih di bawah teman-teman, masih ada kemungkinan untuk Bitcoin naik lagi ya teman-teman, untuk mudah-mudahan bisa tertembus di angka 40.000 ya untuk resistennya nanti. Oke, tapi kita lihat dulu berita dari fundamentalnya. Saya dapat berita teman-teman di Binance ini ya, ada sedikit tindakan pencucian ya teman-teman. Pencucian USDT, tapi saya nggak tahu berapa miliar ya, sekitar 17 miliar kalau nggak salah ya, 17 miliar token ya USDT ini ada beredar di Binance ini. Ini ada dugaan teman-teman, dugaan kan belum tentu benar dan belum tentu salah ya, tapi mudah-mudahan salah saja. Tapi Ciset ini orang pintar teman-teman, dia bukan orang sembarangan, jadi it's okay ya. Itu berita-berita simpang siur, nanti kita cari kebenarannya nanti ya, untuk kedepannya nanti gimana ya untuk di Binance ini. Oke Bang, kalau Binance ini aman nggak ya? Aman teman-teman. Jadi untuk di Binance ini market terbesar ya, nomor pertama ya, peringkat number one ya, habis itu Coinbase, habis itu Kraken. Jadi untuk di Binance ini cukup aman teman-teman, oke ya juga ya, oleh paling oke lah hitungannya ya. Semuanya ada fitur di sini, mau dari likuiditas ya, mau dari reference, mau dari futures, semuanya ada semuanya di sini. Dan apa namanya nih, dan sekarang Binance itu sudah meluncurkan NFT toh ya teman-teman. Jadi Binance NFT itu semacam ya non fungible token ya. Jadi baratnya itu untuk mencatat kayak barang-barang yang langka ya teman-teman, untuk diperjualbelikan dan tidak bisa diubah ya. Contoh ya, lukisan Mona Lisa dicatat di NFT, dan itu sudah ada satu teman-teman. Jadi satu kode itu untuk satu barang ya, baik satu barang ataupun gambar digital dan sebagainya ya. Nanti bisa dipelajari sendiri di Google apa itu NFT. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang koin ini teman-teman. Token ini sangat bagus banget ya, namanya koin NDN Link ya teman-teman. Kita bisa lihat NDN Link. Oke, di sini. Jadi NDN Link ini saya lihat ini grafiknya cukup bagus ya di sini teman-teman. Di sini ada Polkadot ecosystem. Dan di sini kita lihat grafiknya teman-teman, dan harganya cukup stagnan ya di harga Rp40 di sini. Dan harga terendah kalau nggak salah ini sekitar Rp36. Jadi teman-teman di sini ada kesempatan ya untuk kita beli ya teman-teman, ada kesempatan untuk kita beli lagi di sini di harga rendah-rendah seperti ini, di harga Rp41. Jadi ini marketnya teman-teman cukup bagus ya, dia marketnya ini di 10 besar ya, di OKEX. Jadi OKEX ini tempatnya di Republik Malta teman-teman, tapi ini marketnya cukup besar banget. Kita lihat aja dulu ya OKEX ini seberapa besar teman-teman, kita lihat. Oke, terus skornya 9 dan perdagangannya sekitar 72 triliun ya, 72 triliun, koinnya 267, pasangannya 513 token ya teman-teman. Di sini sudah ada lengkap semuanya, nanti bisa dilihat-lihat ya,
atau mau dipelajari. Jadi NDN Link ini sangat bagus teman-teman. Saya lihat di sosmednya itu cukup aktif ya, di sosmed, di Twitter, di YouTube itu juga ada. Di sini ada New Economic Model, nanti bisa dilihat di Medium. Dan di sini juga NDN ini punya project ke depan, ini akan meluncurkan website 3.0 teman-teman. Jadi website 3.0 ini website yang desentral. Ada lagi ya bang, financial desentral, website desentral, itu apa aja nanti bisa kita pelajari bersama teman-teman. Di sini saya juga masih belajar, jadi ya kita saling sharing ilmu aja ya biar tambah pintar. Oke. Nah di sini teman-teman ada, kalau kurang jelas ya kita terjemahkan aja ya. Nah di sini NDN Link ini adalah menciptakan koneksi baru. NDN adalah jaringan yang pengorganisasi mandiri berpusat pada informasi. Protokol NDN atau NDN adalah protokol integrasi penyimpanan terdesentral dan Oracle. Jadi di sini fungsinya adalah untuk penyimpanan desentral, terdesentral ya, dan untuk Oracle teman-teman. Contohnya kayak Chainlink ya, seperti Link dan lainnya, dan Polkadot itu sendiri. Dan di sini teman-teman sudah didukung resmi ya oleh Polkadot ya, sudah menjadi didukung resmi ya, ibaratnya itu disupport banget oleh Polkadot untuk prospek ke depan ya untuk token ini gimana ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di white papernya untuk bisa dibaca-baca ya. Oke, masalah akan terpecahkan oleh NDN Link, contohnya penerimaan data tersentralisasi ya, pembuangan sumber daya ya, atau pendistribusian konten. Itu adalah salah satu langkah kecil untuk lompatan untuk ke depan. Dan di sini teman-teman ada juga ya namanya ya, untuk penyimpanan data semua sudah ada semua di sini. Jadi ini sudah diakuisisi Polkadot ya teman-teman, didukung banget ya. Dan di sini teman-teman ada juga yang tidak cukup, yang tidak boleh terlupakan di sini teman-teman, ada 7 perusahaan besar yang mendukung habis-habisan untuk apa namanya nih, token ini teman-teman, atau NDN Link ya. Contohnya Huawei, Panasonic teman-teman, Cisco juga ya. Cisco ini berbasis, kalau Anda tahu jaringan network, Cisco ini adalah ahlinya ya teman-teman. Dan Intel, perangkat lunak, Panasonic ya kayak seperti kita lihat ya. Di sini ada juga University of California, ada juga Universities apa nih, Celois ya teman-teman. Di sini kita lihat juga, di sini ada juga dari Jepang ya di sini ya, kita lihat. Dan ini ada distribusi tokennya teman-teman. Tim hanya memegang 8% token ya. Pondasinya 36 untuk pondasi, kontribusi industrinya untuk 30%, kontribusi ekologis industri itu mencakup kayak sumber daya ya, kayak hardware-nya dan sebagainya macam. Untuk ekologinya teman-teman 20%, dan lembaga penanaman modal atau Ventura teman-teman sekitar 7,3% ya. Jadi timnya ini memegang sekitar 8% token. Kalau tokennya ini kalau nggak salah sebanyak 5 miliar token ya teman-teman. Di sini ada 5 miliar token. Saya sempat kemarin tuh baca di Twitternya ya, di Medium ya, kita lihat dulu, kita lihat di Medium itu kalau nggak salah ini 8% token ini, atau sekitar 10%-an lebih ya. Di sini nanti ada ini ya teman-teman, sorry ya, saya baca dulu biar paham. Nah di sini teman-teman, nah ini teman-teman, the team advisor ya, atau tim atau bagiannya tukang pengiklan akan mendapatkan 10% dari reference, dan akan dibagikan selama teman-teman ini 5 tahun. Jadi mereka itu bisa menjual token dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau misalkan kita token ini kan tahun pertama ya token ini, jadi kalau token ini di tahun kedua ketiga ini harganya mencapai 40.000, jadi mereka nggak bisa menjual tokennya langsung teman-teman, jadi menunggu sampai 5 tahun. Jadi ini ada kesempatan kita untuk ya sedikit serok ya teman-teman kalau ada budget ya. Dan untuk investment institusi 40%. Di sini ada NDN token distribusinya sudah ada lengkap semuanya, nanti bisa dibaca-baca ya teman-teman. Jadi token ini tuh sangat bagus banget ya menurut saya. Ini fundamentalnya aja sudah bagus. Jadi kalau fundamentalnya bagus, teman-teman, ini kemungkinan besar akan juga bagus. Dan di sini juga teman-teman ada juga yang namanya YouTube-nya teman-teman ya, nanti bisa dipelajari nanti project-project kedepannya untuk apa. Di sini ada pendirinya ya, Ellen, dan untuk marketingnya ada co-foundernya ya, sorry ini ada bahasa Inggrisnya agak sedikit
Ini kita refresh aja dulu teman-teman. Oke, di sini ada tim-timnya yang ada Mark ya, ada Mark dan Alex Butes untuk RD leadernya ya, ibaratnya tuh untuk apa namanya ini, untuk pengembangan yang lebih lanjut. Nah di sini teman-teman our team ya, di sini ada juga timnya, kita bisa baca ya, tahu ya, kita terjemahkan aja ya biar paham. Oke, NDN ini didirikan tahun 2019 teman-teman oleh sekelompok pengusaha, insinyur dan pengalaman ahli teknologi terdesentral. Penasihat teknis dan konsultan kami dari anggota NDN inti, banyak dari mereka yang bekerja di, nah teman-teman kita lihat ya, ada di Google, ada di Nokia, ada di Qualcomm, dan ada di Cisco dan lain-lain ya. Ini mereka ini raksasa ya, atau paus dari teknologi digital ya teman-teman. Jadi ini sangat project yang bagus ke depan, untuk kedepannya ya. Jadi teman-teman untuk token ini masih belum beredar luas, soalnya masih dalam waktu, kita lihat dulu di roadmapnya ya, kita dulu di roadmap. Oke, kita dulu di roadmap. Dan proyek NDN ini teman-teman 2010 proyek mendapat dukungan yayasan, didirikan rilis tahun 2009, dan sudah ada white paper dan Kronos, dan sekarang adalah di fase 1 teman-teman, fase 1 testnet ya, atau sedang menjalankan uji coba dari mainnetnya. Tujuan publikasi standar penanaman data NDN, verifikasi identitas, dan penanaman jaringan. Jadi sekarang sudah membentuk fondasi ya, dan teman-teman di sini mainnetnya belum launching ya. Jadi ini masih tes jaringan dan mainnetnya di sini masih belum launching ya. Jadi ini sangat bagus banget teman-teman untuk kita project ya. Jadi pengaktifkan jaringan ini masih belum, soalnya masih dalam tesnya tadi. Kalau ini sudah, ini nanti tinggal fase yang kedua ya teman-teman, dan fase yang ketiga Uranos berdasarkan versi protokol perurutan NDN, konsensus pendistribusian, perurutan penanaman data, kecepatan data dan sebagainya. Nanti ini untuk Polkadot ekosistem. Jadi semua dari tokennya Polkadot nanti datanya akan ada di NDN ini teman-teman. Jadi Titan di sini di atas semua antar muka membuat NDN kompatibel sebagai jaringan yang ada, dan melalui tautan dua lapisan melalui IP dan protokol dan transport juga kemakmuran bisnis internet tertentu seperti IoT, virtual reality, IoE dan lain-lain. Wah ini cukup keren teman-teman. Bukan keren aja ya, bagus banget. Jadi kalau ada Polkadot yang didukung Polkadot ya, saya 100% project ini akan lebih tinggi lagi ya. Kita nggak tahu teman-teman ke depannya, kita tunggu aja 1 tahun ke 2 tahun nanti ke depan koin ini nasibnya gimana. Nanti saya akan review lagi teman-teman untuk teman-teman semuanya ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Informasi itu aja dari saya teman-teman. Bila ada pertanyaan tanyakan di Instagram saya atau di kolom komentar juga boleh, saya akan jawab teman-teman secepatnya buat teman-teman semuanya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.